Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kita kali ini ya adalah pertemuan terakhir kita di bab tentang materi Khulafaur Rasyidin ya. Tetapi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, ya seperti biasa kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa ya di Padul Harap Muhammad Fikri maju untuk pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Terima kasih. Nanda Fikri sudah memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan, biasakan sebelum memulai kegiatan itu selalu diawali dengan doa. Supaya apa yang kita lakukan itu mendapat dan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal kebaikan kita. Terima kasih ya. Baik. Pada pertemuan kita kali ini, kompetensi dasarnya adalah yang pertama 1.3 kaitannya dengan pengetahuan, yaitu merespon gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Untuk keterampilannya 1.4 meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian IPK-nya menjelaskan prestasi Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua mencontoh gaya prestasi Khulafaur Rasyidin. Kemudian tujuan pembelajaran adalah siswa diharapkan mampu memahami kisah dan prestasi Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, siswa dapat meneladani gaya prestasi daripada Khulafaur Rasyidin. Baik, pertemuan kita kemarin kita sudah membahas tentang biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau Pak Guru bertanya, kira-kira siapa saja sih orang-orang yang menjadi khalifah pada masa kejayaan Khulafaur Rasyidin? Siapa? Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua khalifah kedua siapa? Umar. Ketiga dan yang keempat Ali. Pembahasan kita kali ini adalah kita akan berbicara tentang prestasi 4 orang ini tadi. Prestasi 4 orang yang kita bahas pada pertemuan kita minggu lalu. Baik. Untuk kegiatan ini Pak Guru ada video nanti yang Pak Guru tayangkan di depan ya. Tugas kamu adalah amati video yang Pak Guru tayangkan itu. Kemudian buat beberapa pertanyaan, nanti setelah selesai kamu menonton video itu, kita akan membuka sesi diskusinya. Ya, jadi siapkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu tidak boleh keluar dari materi yang Pak Guru tayangkan di video itu ya. Jadi pertanyaan harus sesuai dengan tema dan materi kita pada hari ini. Silakan diperhatikan video ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Adapun kompetensi dasar, yang pertama 3.5 untuk pengetahuan, menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian untuk keterampilannya 4.5, memahami berbagai prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin.
Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan berbagai prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, mengklasifikasi prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menjelaskan hikmah yang dapat diambil dari prestasi Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, keempat, mengaitkan prestasi Khulafaur Rasyidin dengan perkembangan kondisi sekarang. Baik, kita masuk ke materi prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah memerangi orang-orang murtad. Yang kedua, memberantas nabi palsu. Yang ketiga, mengumpulkan dan menulis ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, memperluas wilayah dakwah Islam. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Prestasi Khalifah Umar bin Khattab yang pertama, memperluas dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, membangun jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Selanjutnya, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan. Selanjutnya, mendirikan Baitul Mal untuk mensejahterakan umat. Selanjutnya, mencetak mata uang sebagai sarana mengisah dan muamalah kehidupan ekonomi. Terakhir, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan antara lain yaitu memperluas dakwah Islam, menggantikan gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. Kemudian selanjutnya kodifikasi mushaf Al-Quran. Kemudian renovasi Masjid Nabawi. Dan yang terakhir pembentukan Angkatan Laut. Kemudian khalifah terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, dalam perluasan dakwah Islam telah sampai ke daerah Sind yang terletak di bagian barat India. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan urusan politik. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Selanjutnya dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad ad-Duali yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Kemudian secara umum, ibarat dari prestasi Khulafaur Rasyidin antara lain 1. Ketakwaan, 2. Kesederhanaan, 3. Inspiratif, 4. Menghormati hukum, 5. Kejujurannya, 6. Menegakkan hukum tanpa pandang bulu, 7. Berperilaku adil, 8. Mengutamakan kepentingan umum. Jadi ini adalah materi tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Jadi
anak-anak, pada pertemuan ini untuk materi ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video sudah selesai kita amati, sudah selesai kamu tonton. Sekarang silakan kembali lagi buat kelompok seperti biasa ya. Silakan. Baik, kita buka ya. Jadi Pak Guru harapkan tiap kelompok ini memiliki satu pertanyaan. Pertanyaan yang bersumber dari video yang kamu tonton tadi. Itu ya. Dan saya harapkan kelompok lain juga, karena mengamati tadi kan bukan tugas satu orang saja, bukan tugas satu kelompok. Semua kalian tadi mengamati video yang kita tayangkan di depan. Jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh satu kelompok wajib bisa dijawab oleh kelompok yang lain. Ya, kira-kira bisa? Seperti itu bisa? Bisa. Ya, baik, kita mulai. Silakan kelompok pertama. Ajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan kamu tadi dari video yang kita tayangkan. Jelas alasan apa yang melatar belakangi diadakannya kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Ya, ini pertanyaan, dan perhatikan. Ini pertanyaan dari kelompok satu. Jelaskan apa yang menjadi alasan ya kenapa kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Coba. Kenapa? Yang melatar belakangi kenapa Al-Quran itu dikumpulkan, dikodifikasikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Karena banyak penghafal Al-Quran. Itu salah satu dasarnya ya. Jadi Al-Quran, penghafal Al-Quran itu banyak yang berguguran di medan peperangan. Ya. Terutama pada perang sivil. Banyak sekali penghafal Al-Quran itu yang berguguran di sana, sehingga ya Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasikan Al-Quran itu. Pertanyaan kedua. Disebutkan prestasi Umar bin Khattab yang masih dinikmati sampai saat ini. Prestasi Umar bin Khattab yang masih kita nikmati sampai saat ini. Silakan. Kita. Ya, silakan. Perluasan wilayah dakwah Islam, mengatur administrasi dan keuangan negara, menetapkan kalender hijriah, Dewan Pemilihan Khalifah. Dari beberapa pertanyaan yang muncul itu tadi sudah mewakili ya, dan Pak Guru bisa membaca sejauh mana kamu menangkap video yang kita tayangkan tadi. Baik, kembali ke posisi semula. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Jadi tadi sekali lagi Pak Guru ulangi, kita sudah melakukan diskusi dan mari kita sama-sama menyimpulkan ya. Yang pertama, prestasi daripada Khulafaur Rasyidin. Ya. Yang pertama, prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah memerangi kaum Murtad. Ya. Kemudian yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Dan yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Nah, dari masa jabatannya yang singkat, ya, Abu Bakar itu menjabat sebagai khalifah sesuai apa yang sudah kita pelajari kemarin hanya 2 tahun. Ya, hanya 2 tahun menjadi seorang khalifah. Ya, di waktu yang singkat itu ada beberapa yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah memerangi kaum murtad. Ya. Kenapa banyak kaum murtad pada saat itu? Ya. Jadi ketika Rasulullah wafat, ya, jadi orang-orang pada saat itu menganggap ya perjanjian untuk memeluk Islam itu karena Nabi sudah wafat, maka perjanjian itu sudah berakhir. Maka dengan sendirinya mereka kembali ke agama sebelumnya, ya. Sehingga mereka dikatakan kaum murtad. Kemudian prestasi yang kedua, Abu Bakar memerangi beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ini
kisah yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Ini yang menjadi prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian prestasi Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Umar memperluas wilayah. Kemudian yang kedua menata administrasi dan keuangan negara. Ini yang menjadi salah satu bahwa seluruh pegawai negara itu digaji. Jadi diawali pada masa kepemimpinan Umar. Jadi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu belum digaji. Jadi setelah Umar menetapkan atau menata administrasi dan keuangan negara, maka setiap pegawai yang bertugas itu diberi gaji. Kemudian prestasi yang ketiga menetapkan kalender Hijriah. Kemudian pada masa prestasi Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama kembali lagi ke kodifikasi Al-Quran. Jadi kita balik dulu ke kodifikasi Al-Quran yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan pertanyaan yang muncul tadi, apa yang melatar belakangi? Sebenarnya kodifikasi Al-Quran itu ketika diusulkan oleh Umar kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar menolak dengan dalil bahwa Abu Bakar tidak pernah mendengarkan perintah dari Rasulullah untuk mengkodifikasikan atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sehingga kemudian dari penolakan Abu Bakar itu Umar mengusulkan, Umar menyampaikan beberapa pendapat, karena mengingat pada saat itu banyak sekali penghafal Al-Quran itu yang gugur di medan peperangan ketika memerangi nabi-nabi palsu tersebut dan orang-orang yang murtad atau kaum munafikin. Sehingga usulan Abu Bakar karena khawatirnya akan hilangnya orang yang menghafal Al-Quran itu, maka disepakatilah kodifikasi Al-Quran. Kemudian kodifikasi Al-Quran itu kembali lagi dilakukan pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian prestasi Utsman selanjutnya pembentukan angkatan laut. Jadi sudah memperluas wilayah, maka wilayah yang memiliki lautan yang luas, makanya dibentuklah angkatan laut untuk melindungi wilayah tersebut. Kemudian lagi-lagi perluasan wilayah. Kemudian terakhir prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti penjabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, kemudian memajukan bidang ilmu dan bidang bahasa. Itu yang beberapa kemajuan atau beberapa prestasi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini, apa yang kita pelajari itu yang bisa kamu serap dan bisa dan kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.